Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 19. Sebuah perusahaan penambangan timah mempunyai dua tempat penambangan. Tempat penambangan pertama menghasilkan 1 ton biji timah kadar tinggi, 4 ton biji timah kadar menengah, dan 12 ton biji timah kadar rendah setiap hari. Tempat penambangan 2 menghasilkan 2 ton biji timah kadar tinggi, 3 ton biji timah kadar menengah, dan 5 ton biji timah kadar rendah setiap hari. Perusahaan memerlukan 8 ton biji timah kadar tinggi, 240 ton biji timah kadar menengah, dan 480 ton biji timah kadar rendah. Biaya pengoperasian setiap penambangan per harinya Rp2.000.000 agar biaya pengoperasian minimum. Lama pengoperasian tambang 1 dan tambang 2 berturut-turut adalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita buat dulu pertidaksamaannya ya. Seperti biasa, kita gunakan tabel. Ya, kita buat di sebelah kanan ya. Kalau teman-teman perhatikan, variabelnya adalah penambang 1 dan penambangan 2. Jadi kita tulis ini XY, X-nya sebagai penambang 1 dan Y-nya sebagai penambang 2. Ini dalam bentuk nilai. Dan variabel di sebelah kiri nanti ada 3 buah. Yang pertama adalah saat nilainya tinggi ya, kadar timah tinggi, menengah, dan rendah. Ya, jadi ada 3. Oke, langsung saja kita analisis. Di sini timah kadar tingginya 1, berarti X saja. Timah kadar menengahnya 4, berarti kita tulis 4X. Dan rendah 12, berarti 12X ya, seperti ini. Yang kedua, 2 ton berarti 2Y ya, yang kadar tinggi, kadar menengahnya 3Y, dan kadar rendahnya 5Y. Ini ditambah, tambah, dan tambah. Dan perusahaannya memerlukan 80 ton kadar tinggi, 240 ton kadar menengah, dan 480 ton kadar rendah. Dan ini tandanya lebih besar ya, karena hasilnya itu minimumnya seperti ini. Jadi kalau lebih itu bagus ya, boleh. Jadi kita buatnya lebih besar sama dengan. Berikutnya fungsi yang ditanya ya, fungsi yang ditanya di sini adalah dia hanya memberikan per harinya 2 juta. Artinya mau penambang 1 ataupun penambang 2 itu dianggap sama, yaitu biayanya adalah Rp2.000.000 per hari ya. Jadi kita tambahkan baru kita kalikan dengan 2 juta seperti ini ya. Oke, langsung saja kita buat ininya dulu ya, apa namanya, memotong sumbu X sama sumbu Y-nya. Oke, ini 00, kalau kita anggap X-nya 0, maka Y-nya 40. Kalau Y-nya yang 0, X-nya 80 ya, seperti ini. Berikutnya yang kedua, kalau X-nya 0 ya, kakak buat tabelnya dulu, XY 00. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 80. Dan kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 60 ya, seperti ini. Berikutnya yang terakhir, kita buat XY 00 ya. Kalau X-nya 0, maka Y-nya adalah 96. Kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 40 ya, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita buat grafiknya ya untuk melihat daerah himpunan penyelesaian. Oke, kita buat di sini 80 dan 60 ya. Kita kira-kira saja 80 dan 60 ya di sini. Ini 80 dan ini 40 ya, 80 dan 40 ya, kita kira-kira saja di sini. Oke, berikutnya ini ke kanan ya, tetapi kakak tidak gunakan arsir. Kali ini kakak ingin mencoba kita tanpa arsir ya, agar gambarnya lebih bagus. Oke, intinya dia ke kanan ya. Berikutnya ya, karena lebih besar semua nanti ke kanan semua. 60 dengan 80 ya, kita kira-kira saja di sini. Ya, ini 60, ini 80. Ini juga sama ke kanan. Dan yang terakhir adalah 40 dan 96 ya, kita kira-kira saja di sini. Ini 40 dan ini 96, ini ke kanan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, daerah himpunan penyelesaiannya akan ada di sini. Ya, semuanya ke kanan.
Ya, jadi kita akan memiliki 4 buah titik. Titik yang pertama, titik yang kedua, titik yang ketiga, dan titik yang keempat ya. Kebetulan yang pertama dan keempat sudah ada ya. Ini nilainya adalah 0,96, ini yang pertama. Terus yang keempat adalah 80,0 ya. Jadi X-nya 80, Y-nya 0. Oke, yang jadi permasalahan adalah kita belum mengetahui perpotongan antara yang ini ya. Ini persamanya adalah 12X ya. Kita gunakan SPLDV ya. 12X ditambah 5Y ya. Ingat ini yang bawah sama dengan 480 ya. Berikutnya yang kedua, yang tengah ya. Untuk mempercepat ini langsung kakak kali 3 ya, supaya X-nya sama. Hasilnya adalah 12X ditambah 9Y sama dengan ini dikali 3 adalah 720 ya. Kita kurang, hasilnya adalah min 4Y sama dengan ini dikurangi 720 dikurangi 480. Hasilnya minus 240. Maka Y-nya adalah 60 ya. Kalau Y-nya 60, maka X-nya adalah kita masukkan di sini Y-nya 60, 300. 300, 180 jadi 15 ya. Jadi nilainya adalah untuk yang tadi yang ini ya. Yang ini adalah 15,60 ya. Kita sudah dapat. Sekarang kita cari lagi yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga ini nilainya adalah 4X plus 3Y sama dengan 240. Yang atas kita kalikan 4 ya, supaya nilainya sama. Jadi 4X plus 8Y sama dengan 320. Kita kurangi. Hasilnya min 5Y sama dengan 80. Negatif ya, negatif 80. Jadi Y-nya adalah 16, maka X-nya kalau Y-nya 16, 2 kali 16, 32. 32, jadi X-nya adalah 48. Jadi di sini nilainya adalah 48,16 ya, seperti ini. Oke, karena sudah dapat ke semua titiknya, yang kita lakukan berikutnya adalah kita cek ya, kita cek nilai yang minimum. Yang pertama kita masukkan yang 0,96, yang kedua kita masukkan nilai 1560, yang ketiga kita masukkan nilai 48 dan 16, yang keempat kita masukkan nilai 80 dan 0 ya, seperti ini. Oke, yang kita hitung hanya penjumlahannya saja ya, tidak perlu sampai nilainya. Ya, ini 96 dikali 2 juta ya. Hasilnya ininya kita abaikan, sebenarnya tidak apa-apa ya. Ini hasilnya 75 dikali 2 juta. Berikutnya ini ditambahkan hasilnya adalah 64 ya. 64 dikali 2 juta, berikutnya ini 80 dikali 2 juta ya. Tinggal kita jumlahkan X tambah Y-nya. Dan kalau teman-teman perhatikan, nilai minimum ada di sini, yaitu saat angkanya 64. Minimumnya saat angkanya 64. Artinya, jawabannya adalah tambang 1 adalah 48 hari, tambang 2 adalah 16 hari. Ya, jadi jawabannya 48 dengan 16. Jadi inilah jawaban untuk soal nomor 19. Jawaban yang sesuai adalah yang A.